Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan harian kita, yaitu Kamu Dahsyat. Puji nama Tuhan, kalau kita bisa ada hari ini itu karena kemurahan Tuhan semata-mata. Patutlah kita bersyukur dan terus membenah diri untuk senantiasa berada di dalam ketetapan Tuhan dan hidup di dalam perintah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Saya baca begini, firman Tuhan tertulis Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wow, puji Tuhan. Tema renungan hari ini yaitu hidup dalam kasih. Saudara-saudara, kita perlu hidup di dalam kasih. Mengapa? Karena kita sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan, yang disebut makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian tanpa memiliki hubungan dengan orang lain atau sesama kita. Kita membutuhkan orang lain juga membutuhkan kita. Itulah realita hidup ini, bahwa kita butuh orang lain butuh kita. Nah, di dalam kebersamaan kita, dalam kita saling membutuhkan satu sama lain, itu perlu memiliki dasar, yaitu kasih. Kasih Allah pengikat dari semuanya itu. Itu sebabnya kita hidup dalam kasih. Seorang akan menikmati dan menjalani hidupnya sebagai manusia yang wajar jika ia memiliki hubungan dengan orang lain. Inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Hidup dan melayani dengan kasih yang tulus, itu yang diharapkan Tuhan dan mau Tuhan dapati dari hidup kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pertanyaannya, bagaimana cara kita menjalani hidup dalam kasih? Bagaimana kita menerapkan hidup dalam kasih itu? Seperti apa kita menerapkan hidup dalam kasih itu? Yang pertama, ayat yang ke-12 ini, bersukacita dalam pengharapan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sukacita harus menjadi bagian hidup kita. Hidup kita ini tidak bergantung pada situasi, tidak bergantung kepada perkataan orang, baru kita bisa sukacita. Tidak. Sejak kita percaya Yesus, Roh Tuhan masuk hidup di dalam kita, sukacita yang Tuhan berikan itu adalah melebihi sukacita yang ada di dalam dunia. Itu sebabnya kita bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita itu perlu kita pahami, yaitu bersukacita memberi salam. Artinya bersukacita yang kita alami dan kita memberikan salam damai kepada orang lain. Kita lakukan itu bukan karena sebuah kebiasaan saja atau tradisi, tidak. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Yesus sungguh ada. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Apa maknanya bagi kita bersukacita dalam pengharapan? Seperti apa kita menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari? Bersukacita dalam pengharapan artinya kita sebagai manusia harus hidup bersukacita dalam pengharapan. Adanya sukacita dalam segala hal. Adanya sukacita dalam segala sesuatu. Adanya sukacita yang teguh, yang hidup di dalam diri kita. Kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Serta bertahan sampai pada hari kesudahan, yaitu sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Itulah warna kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam kasih, yaitu bersukacita dalam pengharapan.
Wow. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menerapkan hidup dalam kasih ini dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Mengapa kita perlu sabar dalam kesesakan kita ini? Apakah kita ini suka dalam kesesakan? Tidak. Kenyataan hidup yang kita hadapi setiap hari yaitu adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Tuhan pakai. Seperti yang saya sampaikan pada renungan sebelumnya. Itu Tuhan pakai, jadikan alat yang tajam di tangan Tuhan. Pisau, pahat, alat ukir yang Tuhan pakai untuk mengukir, melukis hidup kita. Sehingga kita memiliki pribadi, karakter yang indah, yang kokoh kuat di dalam Tuhan. Nah, di dalam keberadaan kita, menerima orang di sekitar kita yang merupakan Tuhan tempatkan di sekeliling kita, akan berpeluang kita rasa sesak, rasa tidak nyaman, dan banyak kesulitan dan tantangan yang dari diri kita, bahkan dari diri orang lain, situasi di sekitar kita. Itu sebabnya kita butuh kesabaran. Kita harus sabar. Tidak ada rumusan lain, harus sabar. Nah, kalau Tuhan katakan kamu harus sabar dalam kesesakan, itu artinya ada pengharapan. Pengharapan Tuhan akan memulihkan, pengharapan Tuhan melindungi, menjaga, dan memulihkan keberadaan hidup kita. Sabar di sini artinya adalah kita harus bertahan menanggung penderitaan. Kita harus tetap pada posisi kita, yaitu dalam Yesus Kristus. Sedangkan kesesakan itu adalah penindasan dan kesusahan-kesusahan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Dalam hal inilah Tuhan katakan kita harus sabar dalam kesesakan. Nah, sabar dalam kesesakan artinya ketika sedang dalam masalah, ketika sedang dalam kesulitan, ketika sedang dalam tantangan atau beban hidup, tindakan kita yang harus kita lakukan adalah sabar. Supaya kita hindari yang namanya bersungut-sungut, ngomel, menggerutu. Karena Tuhan tidak suka kepada orang yang bersungut, ngomel, dan menggerutu di dalam Tuhan. Percaya, Tuhan pasti menolong. Adapun tantangan kesulitan hidup itu pasti berlalu, badai pasti berlalu, kesusahan pasti berlalu, selalu ada waktunya. Kita harus sabar. Waktunya pasti berlalu. Karena segala sesuatu yang berjalan dalam hidup kita ini ada limit waktunya. Ada batas waktunya. Sabarlah. Itulah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menjalani hidup kita, hidup di dalam kasih. Yang ketiga, yang terakhir adalah bertahanlah dalam doa. Kemudian bertekun dalam doa. Mengapa kita perlu bertekun di sini? Bertekunlah dalam doa. Mengapa kita perlu bertekun? Karena doa merupakan kekuatan. Doa cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan lewat doa kita. Kita mendengarkan Tuhan berbicara lewat membaca firman Tuhan. Itu cara kita komunikasi dengan Tuhan. Kita harus tetap jaga komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa. Lewat penyembahan kita secara pribadi. Renungan pribadi kita dengan Tuhan. Dalam hal ini kita harus tekun. Tuhan minta kita harus stabil dalam hal ini. Ada orang katakan berdoa sepanjang hari. Tidak. Tekun dan stabil itu berbeda dengan sepanjang. Karena kita ini ada kegiatan, ada pekerjaan yang lain. Tetapi stabil itu, kalau kita berdoa 5 kali sehari, berdoa itu tetap stabil. Menghadapi tantangan kesulitan, kita harus datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bertekun dalam doa artinya, karena doa membuat kita lebih kuat, doa membuat kita lebih siap, doa
membuat kita sanggup menghadapi berbagai persoalan hidup. Karena lewat doalah kita dapat bicara dengan Tuhan, menyampaikan pergumulan kita, menyampaikan kesulitan hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini saya mengajak kita, mari kita hidup dalam kasih. Bagaimana cara kita menjalani hidup dalam kasih? Kita harus bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. 3 hal ini yang harus kita jalani secara stabil. Tuhan memulih kehidupan kita, Tuhan memuliakan kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan memberkati kita. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.